Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru ya, untuk materi integral tak tentu ya, masih pada fungsi aljabar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami konsep dasar integral tak tentu ya. Oke, kita akan masuk untuk notasi integral tak tentu ya. Jadi notasi integral itu sendiri dinotasikan sebagai ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini notasi integral. Jadi notasi integral dari fx dx sama dengan fx plus c. Jadi fx di sini ini adalah fungsi yang akan kita integralkan. Jadi ini disebut sebagai integran. Kemudian dx ini artinya integral fungsi fx terhadap variabel x. Kalau di sini fungsinya x, maka di sini dx. Kalau di sini fungsinya dia y, maka dia dy. Begitu juga kalau dia fa, fungsinya variabelnya itu a, maka di sini akan diganti menjadi dA. Begitu juga seterusnya ya. Jadi dx ini mengikuti variabel apa yang akan diintegralkan ya. Kemudian dia akan menghasilkan atau sama dengan fx. Jadi fx ini adalah hasil dari proses pengintegralan yang ini ya. Jadi integral fx terhadap variabel x itu akan menghasilkan suatu fungsi baru yang disebut fx, kemudian plus c. C di sini adalah konstanta. Konstantanya itu berupa angka, tapi biasanya kita tetap tuliskan c, ya. Oke, untuk selanjutnya kita perhatikan tabel fungsi dan turunannya berikut ini ya. Nah, di sini ada fungsi fx, kemudian ada turunannya f aksen x ya. Jadi ada suatu fungsi x kuadrat. Masih ingat kan turunannya? Yaitu 2x. Jadi pangkatnya dibawa ke kiri, kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2x. Kemudian ada fungsi fx, x kuadrat plus 1. Maka turunannya adalah x kuadrat, ini turunannya 2x ya. Kemudian plus 1-nya 0. Kemudian lanjut ada fungsi x kuadrat plus 10. Turunannya adalah 2x juga ya. Kemudian fungsinya x kuadrat min 29, maka turunannya adalah 2x. Oke, bagaimana kalau fungsi turunannya ini kita balik ya posisinya. Jadi dari 2x menuju x kuadrat, dari 2x menuju x kuadrat plus 1, kemudian dari 2x ini menuju x kuadrat plus 10, kemudian dari 2x ini menuju x kuadrat min 29. Nah, jadi apa hubungannya dengan integral? Jadi apa itu integral berdasarkan tabel fungsi ini dan turunannya? Jadi sesuai yang Ibu bilang tadi, notasi integral itu kan ada plus c-nya ya, atau konstantanya ya. Jadi kalau fungsi turunan ini kita balik, atau kita sebut juga sebagai anti turunan atau anti diferensial, itu akan menghasilkan suatu fungsi baru kemudian ditambah dengan konstanta. Itu konstanta itu bisa 1, bisa plus 10, bisa min 29. Jadi biasanya konstanta yang kita temukan pada hasil dari suatu pengintegralan itu belum diketahui ya. Nah, jadi integral itu bisa kita sebut juga sebagai anti turunan atau anti diferensial. Jadi kalau ada suatu turunan itu dibalik, maka dia akan menghasilkan suatu hasil dari integral ya. Jadi integral itu bisa disebut juga sebagai kebalikan dari turunan atau kebalikan dari diferensial ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita simak untuk rumus dasar integral tak tentu ya. Nah, jadi rumus dasar integral tak tentu ini, nah integral itu notasinya seperti ini ya. Jadi integral dari ax pangkat n
dx itu sama dengan, jadi rumusnya adalah 1 per pangkatnya ditambah 1, n plus 1, kemudian dikalikan dengan ax fungsinya yang berpangkat n ditambah 1, kemudian plus c ya. Kemudian kalau rumus integral ini Ibu sederhanakan, dia akan menjadi ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Jadi baik rumus yang di atas maupun rumus yang di bawah, yang mana aja bisa kalian pakai ya. Jadi kalian pilih yang paling gampang dan yang paling mudah kalian pahami dan mengerti ya. Jadi untuk rumus dasar integral tak tentu ini, kenapa dia disebut sebagai anti turunan atau kebalikan dari turunan? Karena dia pangkatnya ditambah 1 ya. 1 per n plus 1, kemudian pangkatnya ditambah 1 plus c ya. Oke, rumus yang lainnya kalau ada integral dx. Jadi integral di sini tidak ada angka, itu berarti angkanya hanya ada 1 aja ya. Jadi kalau ada integral hanya ada angka saja terhadap variabel x, maka hasilnya adalah x plus c ya. Kemudian kalau ada rumus integral a per x dx, maka hasilnya adalah a ln, ini kita baca len ya, len mutlak dari x plus c. Oke, untuk lebih pahamnya supaya kalian lebih mengerti tentang integral, kita simak contoh berikut ini ya. Oke, di sini Ibu berikan 6 contoh soal yang paling sederhana dulu ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi integral dari 5 dx itu hasilnya langsung saja kita tulis 5x plus c, karena dia terhadap variabel x, maka kita tinggal tambahkan variabelnya saja plus c. Kalau dia integralnya berupa angka saja. Oke. Lanjut yang nomor 2, kalau ada integral 3x dx, maka untuk mencarinya ingat ya, Ibu pakai di sini rumus yang paling bawah ya, karena lebih gampang menurut Ibu. Jadi kita tulis 3x ya. Jadi 3x di sini adalah pangkatnya 1 ya. Jadi 3x pangkat 1, ingat rumus integral itu ditambah 1 per 1 plus 1, ingat plus c ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x pangkat 2 per 2 plus c. Jadi inilah hasilnya untuk contoh soal yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ya harusnya ya. Integral ax pangkat 4 dx sama dengan, sama ya seperti cara nomor 2, ax pangkat 4, kemudian kita tambahkan 1 per pangkat 4-nya ditaruh di penyebutnya ditambah 1 plus c ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi ax pangkat 5 per 5 plus c. Ini nomor 3 sudah selesai ya. Oke, lanjut contoh soal yang keempat. Integral 3x pangkat min 2 dx. Jadi sama seperti yang tadi, kita tulis 3x pangkat min 2, kemudian ditambah 1 per min 2 nya pangkatnya min 2 plus 1 plus c ya. Kita sederhanakan menjadi 3x pangkat min 1 per min 1 plus c. Kita sederhanakan lagi, karena 3 bisa dibagi min 1, jadinya min 3x pangkat min 1 plus c. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita jadikan pangkat x-nya ini biar jadi positif, jadinya dia pindah ke penyebut ya. Jadinya min 3 per x plus c. Jadi x di sini sebenarnya dia pangkat 1, karena dia sudah pangkatnya positif, jadi boleh kita tidak tulis ya. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kelima. Integral x pangkat min 3 per 5 dx. Jadi caranya sama ya. Kita tulis x pangkat min 3 per 5 plus 1 per min 3 per 5 plus 1 plus c ya. Kemudian kita jumlahkan, jadi 1 di sini kita ubah ke dalam bentuk 5 per 5 ya. Kenapa demikian? Karena di sini penyebutnya 5. Jadi 1 ini
pecahan lainnya yaitu 5 per 5, karena 5 bagi 5 itu 1. Jadinya min 3 per 5 ditambah 5 per 5 hasilnya 2 per 5 ya. Kemudian di bawahnya sama, min 3 per 5 ditambah 1, ini kan bentuk lainnya 5 per 5 ya. Jadi min 3 per 5 ditambah 5 per 5 hasilnya 2 per 5 plus C. Kemudian kita sederhanakan, dia akan menjadi 5 per 2 X pangkat 2 per 5 plus C. Kenapa ini bisa jadi 5 per 2? Karena di sini awalnya ada angka 1 ya. Nah, kalau tidak ada angka pada variabel X ini, dia artinya 1. 1 dibagi ya, 1 per 2 per 5 ini artinya 1 dibagi 2 per 5. Nah, dia akan menjadi akan menjadi kali ya, kali posisinya dibalik, kali 5 per 2. Makanya dia akan menjadi 5 per 2 ya, 1 kali 5 per 2 kan 5 per 2. Terus X tetap pangkat 2 per 5 plus C. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang nomor 5 ya. Lanjut, di contoh soal yang nomor 6, nah integral X pangkat 5 per 3 dx sama dengan X pangkat 5 per 3 plus 1 per 5 per 3 plus 1 juga, ingat ya, plus C. Jadi integral tuh ingat konsepnya adalah pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya ditambah 1 plus C, ingat ya. Kemudian sama seperti tadi, 1 ini Ibu rubah menjadi 3 per 3 ya. Karena di sini penyebutnya 3, jadi 5 per 3 ditambah 3 per 3 jadinya 8 per 3. X pangkat 8 per 3 ya. Kemudian per sama ya, di bawahnya 5 per 3 tambah 1, 1 ini dirubah menjadi 3 per 3. Sehingga 5 per 3 tambah 3 per 3 hasilnya 8 per 3 plus C. Kemudian ingat di sini kalau tidak ada angka itu artinya 1 ya. 1 per 8 per 3 itu artinya 1 dibagi 8 per 3 itu akan menjadi 1 dikali 3 per 8 ya. Nah, kemudian dia akan menjadi 3 per 8 ya, kebalik posisinya, 3 per 8 kali X nya tetap X pangkat 8 per 3 plus C ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang nomor 6 ya. Oke, sekarang Ibu berikan contoh soal lagi ya, tapi untuk soal yang ada akarnya. Jadi, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar berikut ini. Integral akar pangkat 7 dari X pangkat 5 dx itu sama dengan berapa ya. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah sama seperti pelajaran turunan atau pelajaran limit yang kemarin, kalau ada tanda akar kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi kita ubah akar pangkat 7 dari X pangkat 5 ini menjadi integral X pangkat 5 per 7 dx ya. Kalian ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya mengubah tanda akar menjadi bentuk pangkat ya. Kemudian kalau sudah bentuknya pangkat seperti ini baru bisa kita integralkan, sama caranya seperti tadi ya. Kemudian kita ubah, ingat integral itu pangkatnya ditambah 1 ya, 5 per 7 ditambah 1, X nya tetap ya, per 5 per 7 ditambah 1 plus C, ingat plus C. Kemudian plus 1 ini ingat Ibu rubah ke dalam bentuk 7 per 7 ya. Nah, jadi 5 per 7 ditambah 7 per 7 jadinya 12 per 7 ya, X pangkat 12 per 7. Kemudian per di bawahnya mengikuti ya, 5 per 7 ditambah 1. 1 ini Ibu rubah menjadi 7 per 7 jadinya sama hasilnya 12 per 7 plus C. Kemudian nah dia akan berubah seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi X pangkat 12 per 7 ini di sini ada angka 1 sebenarnya. Jadinya 1 dibagi, karena per 12 per 7 itu artinya 1 dibagi 12 per 7.
itu akan menjadi 1 dikali 7 per 12 ya. Makanya dia akan menjadi 7 per 12 pada bentuk ini ya. X pangkat 12 per 7 plus C. Sudah sampai di sini. Kemudian, nah di sini X pangkat 12 per 7 ini Ibu pecah menjadi bagian seperti ini ya. X pangkat 7 per 7 dikali X pangkat 5 per 7. Kenapa Ibu rubah seperti ini? Karena kita ingin mendapatkan hasilnya dalam bentuk pangkat dan akar. Karena di sini awalnya dia berbentuk akar, jadi kita di sini ingin merubah ke dalam bentuk pangkat dan akar ya. Jadi 12 per 7 itu Ibu kurangi 7 per 7 dan 5 per 7. Jadi ini kalau kita jumlahkan 7 per 7 dan 5 per 7 ini, dia akan sama hasilnya dengan 12 per 7 ya. Kemudian tetap kita tulis 7 per 12 nya ya, dan plus C nya, ingat. Kemudian kita sederhanakan menjadi 7 per 12 dikali, nah ini X 7 per 7 ini artinya 7 dibagi 7 ya, jadi X pangkat 1 di sini. Jadi pangkat 1 kita tidak tulis, kemudian kita tulis X saja, dikalikan dengan X 5 per 7, X pangkat 5 per 7 ini karena dia pangkat bisa kita ubah ke dalam bentuk akar ya. Jadinya akar pangkat 7 dari X pangkat 5 ya. Jadi X pangkat 5 per 7 ini dia akan berubah menjadi akar pangkat 7 dari X pangkat 5 kemudian plus C. Inilah bentuk sederhananya ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang pertama di bentuk pangkat untuk integral ya. Oke, supaya lebih paham lagi Ibu berikan contoh soal yang kedua ya, masih di bentuk pangkat. Integral dari 1 per X pangkat 5 dx sama dengan, nah kalau ada bentuk integral dalam bentuk pecahan dan pangkatnya ada di penyebut, kita bawa X pangkat 5 ini ke pembilang ya, kita tukar posisi supaya bisa kita integralkan, maka dia akan menjadi integral X pangkat min 5. Ingat pada sifat-sifat turunan yang kemarin ya, kalau dia pangkatnya di penyebut kita pindahkan ke arah kebalikannya, maka dia akan berubah menjadi tanda kebalikannya. Kalau awalnya positif maka dia akan berubah menjadi negatif. Jadinya integral X pangkat min 5 dx. Kemudian kita cari hasil integralnya, X pangkat min 5 plus 1 per min 5 plus 1. Jangan lupa diisi plus C untuk konstantanya ya. Kemudian kita sederhanakan, X pangkat min 4 per min 4 plus C. Kemudian kita jadikan pangkatnya ini biar jadi positif, jadi kita pindah lagi ke arah kebalikannya ya. Jadi di sini sisa 1 per 4 X pangkat 4, di sini minnya ya. Nah, karena di sini pangkat min 4-nya kita pindahkan ke bawah, jadinya dia X pangkat 4. Inilah hasilnya ya, min 1 per 4 X pangkat 4 plus C ya. Lanjut di contoh soal yang terakhir ya, Ibu berikan, tentukan hasil integral tak tentu fungsi aljabar berikut. Jadi untuk contoh soal yang ketiga, integral dari 1 per X dikali, di sini dikali ya, akar pangkat 3 dari X kuadrat dx. Nah di sini kita harus hati-hati merubah bentuknya ya. Jadi bentuk pada penyebut ini kita bawa ke pembilangnya supaya bisa kita integralkan. Jadi X di sini dia X pangkat 1 ya. Jadi kalau kita pindahkan ke pembilang dia akan berubah menjadi X pangkat min 1. Kemudian dikalikan, nah di sini akar pangkat 3 dari X kuadrat, kalau kita ubah bentuk pangkatnya dia akan menjadi X pangkat 2 per 3 ya. Nah makanya kalau kita pindahkan ke pembilang dia akan menjadi X pangkat min 2 per 3 ya, dx. Kemudian karena di sini sama-sama variabel X, di pangkatnya saja yang berbeda, bisa kita jumlahkan pangkatnya ya. Jadi min 1 ditambah min 2 per 3, sehingga dia akan menjadi integral X pangkat min 1 2 per 3 dx ya.
kemudian baru kita bisa integralkan langsung ya, sehingga dia akan menjadi X pangkat min 1 2/3 plus 1 per min 1 2/3 plus 1 plus C, jangan lupa ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, min 1 2/3 ditambah 1 itu hasilnya min 2/3 ya. Min 1 ditambah 1, jadi kan habis ya. Min 1-nya sisanya min 2/3 per min 2/3 juga sama ya, plus C. Kemudian kita pindah posisinya supaya X pangkat min 2/3 ini supaya jadi positif ya. Dan ini min 2/3 ini supaya tidak ada per dalam per, maka dia akan menjadi min 3/2 X pangkat 2/3. Jadi X pangkat 2/3 nya kita pindahkan ke bawah supaya pangkatnya menjadi positif. Terus min 2/3 ini sama seperti tadi ya caranya, karena di sini X nya koefisiennya hanya 1, sehingga dia akan menjadi 1 dibagi min 2/3. Makanya dia akan menjadi 1 dikali min 3/2. Nah, makanya dia akan menjadi min 3/2 dikali X pangkat 2/3 plus C ya. Kemudian yang bisa kita rubah ke dalam bentuk akar di sini adalah X pangkat 2/3 ya. Jadinya min 3/2 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Jadi perubahan X pangkat 2/3 ini adalah ini ya, akar pangkat 3 dari X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini ya, hasil akhirnya ya, min 3/2 akar pangkat 3 dari X kuadrat plus C ya. Sudah selesai untuk contoh soal yang ketiga ya. Nah, jadi untuk mencari hasil dari suatu integral itu, kalau misalnya dia bentuknya dalam pilihan ganda, bisa kalian sesuaikan sendiri ya apa yang diminta pada soal itu. Kalau misalnya diminta ke dalam bentuk akar, berarti kalian wajib menyelesaikannya sampai di sini ya. Kalau misalnya sampai bentuk pangkat saja, sampai di sini aja sudah selesai yang kedua ini. Nah, kalau misalkan dalam bentuk pangkatnya min, boleh sampai di sini. Jadi kalian sesuaikan apa yang diminta pada soal tersebut ya. Kalau misalkan soalnya isian, Ibu harapkan kalian bisa dan mampu untuk menyelesaikannya sampai sesederhana mungkin ya, supaya kalian paham bagaimana mengubah bentuk-bentuk soal itu ke dalam berbagai macam bentuk ya. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga materi dan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas, video ini bisa kalian putar ulang kembali. Mau di stop, mau dimundurin, mau dicepetin bisa, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu kalian pahami lagi ya. Oke, seperti biasa Ibu akan berikan latihan soal untuk kalian supaya mengetahui apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu hari ini ya. Berupa kuis pada Google Classroom ya. Silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Biasakan untuk membaca petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan langsung melalui WA Group ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap jaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian sedang melakukan aktivitas di luar rumah ya. Ingat, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, Ibu tutup video pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.